Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4906. Bagaimana mungkin Carson tega menyeret ketiga putranya? Jadi dia berkata sambil menangis dan memohon kepada Charlie. T.N. Wade, semuanya salahku. Seperti kata pepatah, ini bukan salah keluargaku. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, aku tidak akan memintamu untuk menyelamatkan hidupku tetapi keluargaku. Tolong. Charlie mencibir dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Georgina dan Kaiden? Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sejak kecelakaan Elaine, kedua orang ini menghilang dari dunia, dan Carson tidak memiliki kontak sama sekali. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa ini pasti inisiatif Georgina untuk memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, Carson mengenalnya dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak mendengar apapun tentang apa yang terjadi di rumah Georgina dan Kaiden. Melihat wajahnya yang bingung, Charlie berkata ringan, anggota keluarga mereka semua ditangkap oleh polisi karena pencucian uang. Dan keuntungan ilegal mereka pada dasarnya disita menurut hukum. Yang berarti mereka berdua telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun. Menghasilkan banyak uang. Uang hitam yang mereka terima pada dasarnya telah hilang. Kau tahu, 20 tahun kerja keras telah sia-sia. Dan mereka juga memasukkan keluarga mereka ke penjara. Apakah itu sepadan? Carson sangat ketakutan di dalam hatinya, sementara Charlie berhenti sejenak dan melanjutkan. Namun, keluarga mereka tidak akan dihukum penjara terlalu lama. Jadi saya akan membawa mereka ke Suriah setelah mereka dibebaskan dari penjara. Dan keluarga dari kalian bertiga bisa bertemu di sana. Carson tercengang. Dia tidak menyangka Charlie bisa melakukan hal seperti itu untuk memotong anak dan cucunya. Jika demikian, bukankah kedua keluarga akan benar-benar selesai dan tidak pernah berbalik? Tepat ketika dia sangat ketakutan, Charlie berkata sambil tersenyum. Bagus, kalian bertiga bisa dianggap berada dalam semacam hubungan rekan kerja untuk saat ini. Dan hubungan kolega Anda akan diteruskan ke keluarga Anda setelah Anda meninggal. Mungkin di masa depan ketika anak Anda menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah, dia akan bertemu anak baru. Anak itu akan menjadi putra Georgina. Pada saat itu, mereka berdua akan menggali tempat perlindungan serangan udara bersama-sama. Dan mereka akan bekerja setidaknya 12 kali sehari. Setelah 1 jam, istirahat. Mereka dapat berbicara tentang perbuatan mulia orang tua mereka bersama, yang sangat menarik untuk dipikirkan. Seluruh tubuh Carson telah runtuh, dia menangis dan berkata, T.N. Wade, semua kesalahan adalah salahku, aku mohon. Jangan biarkan istri, anak, dan anak saya membayar kesalahan saya. Cucu tertua saya baru saja mulai sekolah dasar, Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan anak itu. Dengan itu, Charlie mengingatkan dengan ramah, oh, ngomong-ngomong, jangan khawatir. Jika anggota keluarga dekat Anda belum dewasa, saya pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka, saya akan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh secara normal. Karena itu, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi aku akan membicarakan hal-hal buruk dulu, begitu mereka dewasa. Meskipun saya tidak akan menyelesaikan akun dan membawanya kembali ke Suriah. Aku akan memberitahu semua orang di sekitarnya apa yang telah kamu lakukan. Termasuk tapi tidak terbatas pada teman sekelas, teman, guru, dan lain-lain. Separuh masa depan lainnya. Aku ingin mereka tahu tetua seperti apa yang dia miliki. Sehingga kemungkinan besar dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang lain karena apa yang telah kamu lakukan. Agar dia akan selalu membencimu sampai ke lubuk hatinya sepanjang hidupnya. Aku juga akan membiarkan bawahanku memberitahunya bahwa selama dia memilih nama keluarga MA. Tidak peduli di mana hidupnya bersembunyi, aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri dari bayanganmu. Kecuali dia bersedia mengubah nama keluarganya sepenuhnya, mulai sekarang menjadi penyamaran. Pada saat itu, cucu Anda akan malu mengikuti nama keluarga Anda. Dia akan mengubah nama keluarganya, dan anak-anaknya juga akan mengubah nama keluarganya seperti dia. Maka garismu akan putus. Anda akan mati. Setelah itu, hanya orang-orang yang akan membencimu, tidak ada yang akan peduli padamu. Garis keluarga MA Anda akan benar-benar terputus, hanya menyisakan keburukan Anda. Carson mendengarkan ini sementara kulit kepalanya mati rasa, dan dia berseru histeris. Kamu tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini pada seorang anak. Tidak manusiawi melakukan ini.
Ini sudah abad ke-21, dan ini bukan usia zaman kuno ketika Anda berjongkok. Apa perbedaan antara kamu dan orang biadab? Bab 4907. Charlie mendengus dan berkata ringan, "Maaf, selalu bertingkah seperti ini. Cara yang beradab hanya akan membuatmu kesal karena kecerobohanmu. Tapi itu tidak akan membuatmu merenung dan menyesali perbuatanmu. Dan aku di sini untuk membuatmu benar-benar menyesali apa yang telah kamu lakukan. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memulai atau mengubahnya. Aku ingin membuat setiap detik sebelum kematianmu penuh dengan rasa sakit yang tak ada habisnya." Sehat. Carson tidak menyangka Charlie bisa menemukan metode seperti itu. Tidak hanya hidupnya akan berakhir, tetapi ketiga putranya juga akan berada dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran Front Cataclysmic? Bahkan cucunya tidak akan terhindar. Begitu dia dipermalukan dan dikritik karena tindakannya, dia akan membencinya sampai ke inti. Pada saat itu, dia pasti akan menyerahkan nama keluarganya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, warisan keluarga akan hancur total. Memikirkan hal ini, Carson sangat ketakutan, dan dia menangis dan memohon pada Charlie. "T.N. Wade, kau tidak bisa melakukan ini. Tuan Wade, satu orang melakukan sesuatu dan orang itu bertanggung jawab. Bahkan jika kamu ingin anakku dihukum atas namaku, kamu tidak bisa melakukannya." Meskipun demikian, menargetkan seorang anak. Charlie berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa menargetkannya? Saya hanya akan mengumumkan apa yang dilakukan kakeknya. Apakah ada yang salah? Anda telah melakukan begitu banyak hal kejam dan Anda tidak takut. Apakah Anda masih takut bahwa kejahatan ini akan dipublikasikan? Dan apakah Anda pernah memikirkannya, begitu tindakan Anda terungkap? Media di seluruh dunia akan melaporkannya, dan bahkan perbuatan Anda dapat dibuat ulang menjadi film oleh sutradara dari seluruh dunia. Ini akan dirilis di berbagai negara di seluruh dunia. Dan kemudian Anda akan benar-benar terkenal, mungkin Anda tidak membutuhkan saya untuk membantu. Ketika cucumu tumbuh dewasa, dia akan membencimu sampai ke tulang." Dalam keputusasaan, Carson meraung, "Kamu akan menyerbu rumahku dan menghancurkannya. Bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Charlie mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jika ada hantu di dunia ini. Kalau begitu bahkan jika kamu menjadi hantu, aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan jika aku tidak mengirimmu ke neraka lantai 18, tidak mengirimmu ke Gunung Pisau dan mengirimmu ke panci minyak, aku tidak akan beristirahat." Carson menatap mata Charlie yang menghina, dan hatinya sangat ketakutan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia ada di tangan Charlie, seperti serangga yang tertangkap di telapak tangannya. Bagaimana pihak lain ingin membunuhnya adalah pilihan mereka. Pada saat ini, Charlie melihat penampilan Carson yang runtuh, dan mencibir. "Untuk menghadapi Balimatar keji sepertimu, kamu tidak akan merasa sakit sama sekali jika aku tidak menyerbu rumahmu dan membiarkan keluargamu dihancurkan." Charlie memandang Carson dan bertanya kepadanya, "Pada tahun-tahun awal, ada banyak penjahat terkait narkoba di Asia Tenggara. Dan polisi setempat tidak bisa membersihkan, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Bahkan jika mereka ditembak putaran demi putaran, masih ada orang yang bergegas masuk satu demi satu. Apakah Anda tahu bagaimana polisi setempat menghentikan mereka nanti?" Carson menggelengkan kepalanya kosong. Charlie berkata sambil tersenyum, "Mereka menemukan bahwa meskipun penjahat terkait narkoba ini telah melakukan kejahatan di luar, tapi di rumah, tanpa kecuali, mereka sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mereka lebih suka mengikat kepala mereka ke ikat pinggang daripada mati-matian mengambil risiko dan menghasilkan banyak uang untuk membangun rumah bagi keluarga. Katakanlah membeli mobil, agar mereka bisa hidup tanpa makanan dan pakaian. Selama keluarga bisa menjadi kaya, mereka akan tersenyum bahkan ketika mereka pergi ke tempat eksekusi. Setelah itu, polisi setempat mempelajari sebuah trik. Sebelum mereka menembak penjahat yang berhubungan dengan narkoba, mereka pertama-tama membiarkan para penjahat ini melihat istri, anak, dan cucu mereka keluar dari rumah mereka. Dan kemudian biarkan mereka menyaksikan bangunan mereka diratakan oleh ekskavator. Menonton mobil mereka tercabik-cabik oleh tang hidrolik dengan mata kepala sendiri. Biarkan mereka melihat semua upaya mereka berubah menjadi abu. Dan kemudian seret mereka ke tempat eksekusi untuk ditembak dengan putus asa. Sejak itu, penjahat terkait narkoba benar-benar mulai berkurang. Karena itu, Charlie memandang Carson dan mencibir.
Kita harus menggunakan metode yang sama untuk berurusan denganmu Bali Matart. Karena uang dan keluarga adalah kepercayaan dan hatimu. Jika saya hanya membunuh Anda akan merasa di dalam hati Anda bahwa Anda adalah seorang pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk iman. Bab 4908. Charlie melanjutkan monolognya, jadi aku harus menghancurkan imanmu sampai berkeping-keping. Sehingga tidak ada yang tersisa. Carson merasakan sambaran petir, duduk di tanah, air mata, dan ingus mengalir. Sambil membiarkan anggota badan terus berdarah, seluruh orang benar-benar putus asa. Pada saat ini, seorang prajurit dari Front Cataclysmic berlari masuk dan berkata kepada Joseph. Panglima tertinggi, ada mobil masuk di pintu masuk timur desa. Penjaga kami mengkonfirmasi bahwa Georgina duduk di kopilot. George? Mata Joseph berbinar, dia dengan cepat menatap Charlie di sampingnya dan bertanya dengan hormat. T.N. Wade, seperti yang diharapkan, bahwa Georgina benar-benar datang ke Meksiko. Charlie tersenyum dan berkata, sekarang dia tidak bisa menemukan tempat tinggal lain selain di sini. Georgina, aku sudah menunggumu begitu lama. Setelah berbicara, dia bertanya kepada prajurit itu, di luar bagaimana pembersihannya? Pria itu berkata dengan cepat, Tuan. Wade, sebelum Panglima tertinggi masuk, kami sudah membersihkan medan perang. Mayat-mayat itu sekarang telah dipindahkan ke kamar kosong di atas. Dan tentara kita keluar masuk halaman membalik tanah untuk menyembunyikan darah. Malam ini berangin, dan bau darah menghilang dengan cepat. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, setelah mobil mereka memasuki pintu. Langsung ambil orang-orang dan bawa mereka ke sini. Aku ingin melihat mereka. Prajurit itu segera berkata dengan hormat, Tuan. Wade, bawahanmu patuh. Pada saat ini, di pintu masuk timur desa ini. Saat Jimmy mengemudikan mobil ke pintu masuk desa, Georgina, Kaiden, dan Helma, yang berperan sebagai istri Jimmy. Semua menghela nafas lega secara bersamaan. Mereka berempat menerjang jalan selama beberapa hari tanpa henti dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Dalam beberapa hari terakhir, mobil mereka hampir tidak pernah berhenti kecuali untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan dan air minum. Dalam pandangan mereka berisiko di seluruh Amerika Serikat. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah keluar secepat mungkin. Selain itu, Georgina juga berencana untuk datang ke sini untuk beristirahat selama beberapa hari. Sambil menonton operasi mangsanya. Dan kemudian kembali ketika angin di Amerika Serikat kurang serius. Pada saat ini, Jimmy, yang mengemudi, berkata dengan terkejut. Bibi, kenapa hari ini sepi sekali? Georgina berkata dengan ringan, jangan lihat jam berapa sekarang. Dia meregangkan pinggangnya saat dia berbicara dan berkata dengan mengutuk. Saya tidak akan pernah ingin mengambil mobil lagi dalam hidup saya. Jimmy tidak terlalu memikirkannya dan dengan terampil mengemudi ke lokasi ruang operasi. Namun, ketika mobil melaju di dekat ruang operasi, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak kendaraan di luar pintu ruang operasi. Dan setidaknya puluhan kendaraan bisa terlihat. Kaiden, yang duduk di barisan belakang, juga sedikit terkejut dan bertanya. Kenapa ada begitu banyak mobil? Apakah semua orang dari geng ada di sini? Georgina hanya bisa bergumam, mungkinkah bosnya ada di sini? Lihat situasinya, jika dia hanya ada di sini maka kita dapat memiliki adegan sebesar itu. Kaiden berkata dengan gugup, Saudari May, bos membutuhkan waktu untuk kita. Dan dia pasti akan menyalahkan kita karena tidak melakukan hal-hal dengan baik. Georgina menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Sekarang jangan terlalu banyak berpikir, barangnya ditemukan oleh bea cukai. Hal semacam ini normal dalam dirinya sendiri. Jika barangnya bagus, harganya tidak akan terlalu tinggi. Mengapa harga barang ini begitu mahal, bukan hanya untuk memasukkan biaya hangus itu? Ini seperti membangun jembatan kayu di jurang. Jembatan yang terbuat dari kayu tidak berharga. Tapi bingkai yang bisa menopang jembatan kayu di jurang itu sangat berharga. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar dan berkata dengan serius. Ketika Anda bertemu bos sebentar, jangan bicara sembarangan, agar tidak terlalu banyak mengungkapkan kesalahan. Saya akan berbicara dengannya ketika saatnya tiba, saya yakin dia akan memberi kita kesempatan lagi. Bab 4909. Mobil yang diduduki Georgina baru saja keluar dari rumah sakit dan berhenti. Setelah beberapa saat,
pintu didorong terbuka dari dalam. Nathan, yang mereka kenal, dan dua orang Cina dengan wajah yang tidak dikenal berjalan keluar dari pintu bersama-sama. Melihat Nathan, Jimmy yang sedang mengemudi buru-buru menjulurkan kepalanya dan menyapa dengan penuh perhatian. Nathan, sampai jumpa lagi. Pada saat ini, Nathan benar-benar dipaksa untuk datang untuk menyambut Georgina dan partinya. Seluruh orang tampak sedikit gugup, dan bahkan kecepatan reaksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah Jimmy memanggilnya selama beberapa detik, dia kembali sadar. Memaksa tersenyum, dan berkata, "Ya, aku sudah lama tidak melihatmu." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengingat penjelasan Charlie, dan dia buru-buru berkata, "Oh ya, bos marah di sana, cepat keluar." Jimmy dan yang lainnya gugup untuk sementara waktu, dan Georgina di kopilot juga sedikit bingung. Dia menunggu Jimmy untuk memarkir mobil saat dia berhenti dan bertanya pada Nathan. "Kenapa bos marah?" "Itu bukan karena bisnis kita, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Nathan menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Nya, Paman MA dalam masalah." Georgina merasa lega ketika dia mendengar ini. Bagi orang-orang yang putus asa ini, mentalitas standar mereka adalah bahwa teman yang mati lebih baik daripada diri yang terluka. Meskipun setiap orang biasanya dalam hubungan kerja sama. Jika seseorang berada dalam suatu situasi, orang lain tidak akan memiliki simpati sedikit pun. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak MA, ada apa dengannya? Apa kesalahan yang dia lakukan?" Ketika Nathan mendengar pertanyaan Georgina, dia langsung menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi dalam hatinya. "Semua orang dibunuh olehmu, dan kamu memiliki wajah sialan untuk ditanyakan. Jika kamu tidak berselingkuh dari ibu mertua Charlie itu, bagaimana kita bisa diserang oleh Cataclysmic Front hari ini? Jika kita mati di sini hari ini, kamu adalah pelakunya." Namun, Nathan berani berbalik melawan Georgina langsung di depan dua prajurit Front Cataclysmic. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Saya tidak bisa mengatakan satu atau dua kata. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu turun dan bertemu dengannya nanti." Georgina tidak terlalu memikirkannya. Saat ini dia merasa lebih santai. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak efektif kali ini, bos akan memberinya pelajaran. Dia tidak menyangka Carson akan mendapat masalah saat ini. Bukankah ini setara dengan mengenakan pelindung tubuh untuknya? Biarkan dia menarik daya tembak bos, dan diperkirakan tidak akan banyak yang tersisa ketika dia tiba di sini. Segera, Georgina dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dua orang Cina di samping Nathan adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Di Crazy Juarez, tidak banyak orang Cina. Faktanya, Carson adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menyusup ke inti. Adapun Georgina dan Nathan, mereka sebenarnya adalah offline dari pengembangan Carson. Adapun Kaiden dan Jimmy, mereka adalah gelombang lain dari perkembangan Georgina di Amerika Serikat. Dan mereka sudah menjadi anggota luar. Oleh karena itu, tiba-tiba ada dua orang Cina berkulit kuning lagi, yang agak aneh bagi Georgina. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nathan, keduanya baru di sini? Kenapa aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya?" Bab 4910. Nathan dengan cepat menjawab dengan pidato yang disiapkan Charlie untuknya. Keduanya diundang oleh bos. Pengawal baru berasal dari Front Cataclysmic yang terkenal. Front bencana. Georgina tercengang. Dia telah berada di dunia abu-abu sepanjang tahun. Dan dia telah lama terpesona oleh Front Cataclysmic. Para prajurit Front Cataclysmic sebagai pengawal, dan tiba-tiba berseru kaget. Bos memiliki hubungan dengan Cataclysmic Front? Dia selalu ingin terhubung dengan mereka sebelumnya, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Ya. Nathan sangat putus asa ketika dia memikirkan Front Cataclysmic. Dan berkata dengan sedikit kesal, kali ini bos dan Cataclysmic Front. Dalam arti tertentu, mereka benar-benar dipertaruhkan. Georgina berkata dengan penuh semangat, "Oke. Besar. Kita bisa terhubung dengan Cataclysmic Front. Apa yang harus kita khawatirkan di masa depan? Di Eropa dan Amerika Serikat dan bahkan di Timur Tengah, kita bisa berjalan menyamping." Saat dia berbicara, dia juga melihat kemerosotan Nathan. Dan berpikir bahwa dia pasti khawatir karena Carson mendapat masalah dan diajari oleh bosnya. Bagaimanapun, Carson adalah payung pelindung Nathan di sini.
Jika Carson benar-benar kehilangan kekuatan, itu adalah masalah bagi pria ini juga. Lalu dia tersenyum dan meyakinkan. Nathan, bagaimanapun juga, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kakak Emma telah bersama bos selama bertahun-tahun, bos tidak akan terlalu mempermalukannya. Nathan memandangnya, tersenyum cemberut, dan berkata dengan tidak tulus, saya harap. Georgina mengangguk dan tersenyum, mengingat sesuatu, dan bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, Nathan, bahwa Abren seharusnya sudah tiba, kan? Aku belum berani menghubungi dunia luar selama 2 hari terakhir, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah ada di sini. Nathan melirik Georgina dan bersenandung. Abren juga bertemu dengan seorang Cina di pesawat, dan keduanya mengobrol dengan sangat spekulatif. Dan pihak lain mengatakan bahwa dia juga ingin datang sebagai pelaut. Saya meminta petunjuk kepada Paman MA, dan saya membawa mereka kembali dari bandara bersama-sama. Georgina tersenyum. DMN, ada hal yang bagus. Bukankah ini dewa kekayaan yang dikirim ke pintu? Dewa kekayaan? Nathan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ya, dewa kekayaan. Turun dan temui dewa kekayaan itu nanti. Georgina tidak banyak berpikir, hanya berkata sambil tersenyum. Aku berbohong pada Abren, anak yang kamu sebutkan itu adalah teman Abren. Dia membawanya ke sini secara tidak sengaja. Dan jika anak itu ternyata menjadi tawaran yang bagus saat ini, aku akan mengambil setengah dari komisi apapun yang terjadi. Setelah berbicara, dia menatap Nathan dan tersenyum. Jangan khawatir, Nathan. Bibimu Mei tidak bisa membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia, maka saya akan memberitahu bos bahwa Anda harus dibayar 20% dari bahan-bahannya. Nathan menatap Georgina dengan ekspresi terkejut. Kemudian tertawa kering, dan berkata, lupakan saja Bibi Mei, simpan untuk dirimu sendiri. Georgina terkekeh dan berkata dengan santai, itulah yang kamu katakan, jangan menyesalinya kalau begitu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, ayo, datang dan lihat orang bodoh yang melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Georgina dan keempatnya telah datang ke pintu masuk ruang operasi bawah tanah saat ini. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa hidupnya yang nakal akan dikubur seluruhnya di sini. Dia menuruni tangga, dan melihat banyak orang berdiri di dalam. Tapi lampu di bawah redup, dan dia tidak melihat petunjuk apapun untuk sementara waktu. Pada saat ini, Abren, yang masih syok, melihat Georgina berjalan turun. Dan segera berteriak dengan marah, Miren, B, TCH. Georgina terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu. Ketika dia memastikan itu adalah Abren, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, oh, ternyata itu putra Sister Yo. Apa kabar? Apakah Anda masih puas dengan pekerjaan yang saya perkenalkan kepada Anda? Ketika dia membuka mulutnya, dia melanjutkan. Oh, omong-omong, aku belum sempat memberitahumu. Bibimu Chen, nama keluargaku bukan Chen, nama keluargaku Mei, kamu bisa memanggilku Bibi Mei. Abren memarahi dengan marah, sialan kamu. Sial. Anda penyihir tua yang telah kehilangan hati nuraninya. Orang sepertimu harus pergi ke 18 tingkat neraka setelah kematian dan tidak pernah dilahirkan kembali.